Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas domir fi'il mudhari. Domir yang ada pada fi'il mudhari. Setelah sebelumnya, di video sebelumnya, kita membahas domir, bagaimana menemukan domir pada fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, kita harus melihat ya berawalan dan berakhiran. Berbeda dengan fi'il madhi, hanya ditinjau dari yang berakhirannya saja. Kalau fi'il mudhari itu ya menunjukkan mana sedang atau akan, ada berawalan, ada berakhiran. Jadi awal dan akhir dari fi'il tersebut itu menentukan pada jenis domir yang terdapat di dalamnya. Yang berawalan ini merupakan huruf mudhoro'ah, yaitu huruf yang menjadi ciri dari fi'il mudhari. Ada 4 huruf. Yang berawalan itu hanya 4 huruf pada fi'il mudhari, yaitu huruf ya, huruf ta, huruf hamzah, dan huruf nun. Ya atau yu, ta atau tu, a atau u, na atau nu. Jadi 4 huruf ya, ta, hamzah, nun. Ini awal dari fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari tidak berawalan salah satu yang 4, ya, ta, hamzah atau nun, maka sudah dipastikan itu bukan fi'il mudhari. Karena itu yang menjadi ciri dari fi'il mudhari ya. Yang pertama ini ya atau yu ya. Berawalan fi'il mudhari yang berawalan ya atau berawalan yu. Apa domirnya? Dasar ketika berawalan ya ini untuk lil ghaib awil ghaibah jamaknya. Jadi dasarnya ini untuk domir huwa, orang ketiga dia. Kalau berawalan ya. Tapi nanti lihat juga akhirnya karena berpengaruh. Nah, kalau berawalan ya, di akhirnya tidak ada apa-apa. Ya, tidak ditambahkan ani, una atau na. Nah, maka domirnya huwa. Jadi kalau ya tidak disambung dengan apapun itu, maka domirnya huwa. Contohnya yansuru. Yansuru awalnya ya, di akhirnya setelah ro tidak ada tambahan ani, una, atau huruf na. Maka domirnya huwa. Yansuru zaidan. Yansuru sedang atau akan menolong siapa? Huwa, dia, zaidan terhadap zaid. Kalau awalnya ya, kemudian di akhirnya ada ani, nah, biasanya sudah Anda jelaskan, nah, di bahasa Arab biasanya alif ini menunjukkan tasniyah, artinya 2. Kalau wawu menunjukkan jamak, artinya banyak. Kalau berakhiran ani berarti huanya 2, berarti huma, dianya 2. Oh dia berarti dia 2 orang laki-laki, yaitu huma. Yansuroni zaidan. Yansuroni sedang atau akan menolong siapa? Huma, dia, mereka berdua ya. Dia berdua zaidan terhadap zaid. Jadi dia berdua sedang atau akan menolong zaid. Kalau berakhiran una, awalnya ya, akhirnya una, yansuruna, ada wawu, berarti huwanya banyak, oh berarti dia, berarti mereka. Apa mereka bahasa Arabnya? Hum. Jadi yansuruna, menolong, siapa yang menolong? Hum, mereka, zaidan terhadap zaid. Yang keempat, awalnya ya, akhirnya na, yansurna, ini khusus untuk domir hunna. Dia perempuan banyak, mereka perempuan. Yansurna sedang atau akan menolong siapa? Hunna, mereka perempuan, zaidan terhadap zaid. Nah ini ya untuk yang berawalan ya, bisa jadi ada 4 kemungkinan. Tergantung akhirnya. Kalau tidak berakhiran sesuatu, domir huwa, yansuru, berakhiran ani, yansuroni, berarti huma, berakhiran una, jadi yansuruna, berarti hum, berakhiran na, yansurna, berarti hunna. Huruf mudhorah yang kedua, ya awal dari fiil mudhorah yang kedua, yaitu berawalan ta atau tu, bisa dibaca ta, tu, ya itu tergantung wazan fiil mudhorehnya. Berakhirannya bisa apa? Ini ada 5. Bisa tidak berakhiran, ya.
bisa berakhiran ani, una, berakhiran ina, ya, bisa berakhiran na. Kalau tidak berakhiran sesuatu, maka domirnya kemungkinan dua. Bisa jadi domirnya hiya atau anta. Jadi tansuru, sedang atau akan menolong siapa? Bisa jadi anta, bisa jadi hiya. Tergantung ya kondisi siaknya. Tergantung dalam si pembicaranya yang dimaksudkan itu siapa yang menolong, apakah anta atau hiya. Jadi tansuru Zaidan. Kamu laki-laki sedang atau akan menolong Zaid. Atau hiya, dia perempuan sedang atau akan menolong Zaid. Kalau berakhiran ani, domirnya kemungkinan huma untuk perempuan ya, untuk hiya ini. Duanya musananya dari hiya. Atau antuma, musananya dari anta. Jadi kalau tansuroni Zaidan, artinya berarti kamu berdua atau dia perempuan berdua menolong Zaid. Berakhiran una, awalnya ta, akhirnya una. Domirnya apa? Antum. Anta banyak jadi antum. Kalau ini yang ya, nah karena dasarnya huwa, banyaknya jadi hum. Awalnya ta, dasarnya anta, ya, banyak una, jadi antum. Jadi tansuruna, menolong. Siapa yang menolong? Antum, kalian Zaidan terhadap Zaid. Kalian menolong Zaid. Berakhiran ina, jadi tansurina. Kalau yang berakhiran ina, tansurina, domirnya anti. Tansurina, menolong siapa? Anti, kamu perempuan, Zaidan terhadap Zaid. Nah, untuk antuna, ini domirnya, ya, untuk domir antuna ini berakhiran na. Tansurna. Kalau yansurna, hunna, orang ketiga. Nah, kalau tansurna, berawalan ta, akhirnya na, ini antuna, kalian perempuan. Tansurna, kalian perempuan, menolong siapa Zaidan. Tansurna, menolong siapa antuna, kalian perempuan, Zaidan terhadap Zaid. Kalian perempuan menolong Zaid. Ini ya, berawalan ya dan ta, kemudian dengan ragam akhirnya. Selanjutnya, huruf mudharaah yang ketiga itu berawalan a atau u. Ini tidak ada akhirnya. Nah, tidak berakhiran sesuatu hal apapun, cuman satu, pasti domirnya ana. Kalau fi'il mudhari awalnya a, sudah pasti tidak perlu lihat akhirnya, sudah pasti domirnya adalah ana. Contohnya ansuru Zaidan, saya menolong Zaid. Ansuru menolong siapa? Anak saya, Zaidan terhadap Zaid. Selanjutnya yang berakhiran na. Untuk berakhiran na ini domirnya nahnu. Sudah pasti kalau berawalan na pasti nahnu. Nansuru Zaidan. Nansuru menolong siapa? Nahnu, kami Zaidan terhadap Zaid. Nah, jadi ini ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4 awalan, bisa jadi ya, ta, hamzah, nun. Kalau iya sama ta akhirannya bisa beragam, itu akhirannya tergantung nanti akan merubah terhadap makna. Domir kalau a atau na tidak perlu lihat akhiran, sudah pasti domirnya apa? Sudah pasti domirnya kalau hamzah berarti ana, ansuru. Kalau na berarti nahnu. Contohnya nansuru. Di dalam Al-Quran banyak sekali contoh-contoh fi'il mudhari. Contohnya dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lafaz na'budu. Na'budu itu berawalan na, maka sudah dipastikan domirnya nahnu. Nahnu itu artinya kami. Na'budu menyembah, siapa yang menyembah? Nahnu, kami. Nasta'inu fi'il mudhari, awalnya na, sudah pasti domirnya nahnu. Nasta'inu mohon pertolongan siapa? Nahnu, kami. Contoh lain. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, ada lafaz yu'minuna fi'il mudhari. Domirnya apa? Yu'minuna, oh awalnya ya. Dalam rumus kalau awalannya ya, kemungkinan besar itu huwa. Tapi lihat akhirnya, oh akhirnya ada lafaz una, yu'minuna, una.
Kalau wau biasanya ciri jamak. Oh huanya banyak. Oh berarti hum. Gitu. Jadi yu'minuna beriman. Siapa yang beriman? Hum. Mereka. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Yuqimuna mendirikan. Siapa yang mendirikan? Awalnya yu. Oh domir huwa. Tapi ada akhiran. Akhirnya una. Yuqimuna. Oh akhirnya una. Oh berarti domirnya apa? Huanya banyak. Hum berarti. Yuqimuna mendirikan. Siapa yang mendirikan? Hum mereka. Yuqimuna mereka mendirikan. Gimana kalau yang mendirikannya saya? Oh, jadi ganti saja pakai hamzah. Akhirnya jangan ditambahkan ani, una, atau ina. Jadi uqimu. Gimana kalau kita yang mendirikan sholat? Nuqimus sholata. Nah, gitu. Jadi awalan ini dan akhirannya itu akan mempengaruhi terhadap domir. Tapi ini ya sama dengan fi'il madi, harap bisa difahami dan dihafalkan rumus-rumusnya, bagaimana caranya kita bisa mengetahui, bagaimana caranya bisa menentukan domir pada fi'il mudhari. Itu saja yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.